Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dan kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang menginformasikan kepada kita mengenai orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Baik, yang sekarang hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa di antara orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi sesungguhnya Allah, para malaikat, para ahli langit dan ahli bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai dengan semut, sampai dengan ikan, itu semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai bagaimana mengajak orang kepada kebaikan atau menunjukkan orang kepada kebaikan atau mengajarkan orang kebaikan, itu banyak sekali diperintahkan, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Baik itu perintahnya eksplisit dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk informasi mengenai afdholiyat ini, mengenai keutamaan-keutamaan. Memang kadang-kadang hadis-hadis mengenai afdholiyat itu sok diperdebatkan, tapi mengenai hadis ini, hadis yang memang tidak begitu populer ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tapi ada yang mensahihkan. Sekali lagi, perintah untuk mengajak kepada kebaikan, menyuguh kepada kebaikan, mengajarkan kebaikan dengan berbagai istilah itu bertebaran dalam Al-Quran. Baik itu sifatnya eksplisit perintah atau sekedar deskripsi tentang orang yang mukmin, tentang orang yang takwa, atau dalam bentuk-bentuk afdholiyat itu, dalam bentuk informasi mengenai keutamaan-keutamaan. Yang misalnya hadis yang sangat kalau dalam Al-Quran ya jelas, wa'mur bil ma'rufi, misalnya perintahkan pada yang baik, atau ya'muruna bil ma'rufi, orang-orang mukmin itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Lalu misalnya dalam hadis itu ada man dalla ala khairin, ya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan. Nah, dalam hadis ini yang digunakan al-muallim al-khair, orang yang mengajak, yang mengajarkan kebaikan. Semuanya diperintahkan. Dan tentu saja akan diperintahkan ya,
fadilahnya atau pahalanya tentu saja besar. Ya misalnya dalam hadis yang tadi misalnya man dalla ala khairin itu, barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, lalu orang lain yang ditunjukkan kebaikan itu mengikuti petunjuk dari orang yang menunjukkan itu, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala ya, yang sama dengan yang kemudian dikerjakan oleh orang yang diberi petunjuk kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan sama sekali. Ini kan luar biasa. Jadi fadilahnya orang mengajar, fadilahnya orang berdakwah itu makanya luar biasa. Nah, inilah makanya lalu kemudian orang semua berkesimpulan betapa pentingnya dakwah itu, betapa pentingnya mengajak-ajak orang kepada kebaikan itu. Dan Islam itu memang tegak karena adanya orang yang mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu, berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa sebagai seorang muslim itu kita tidak cukup hanya menjadi orang baik. Menjadi orang baik untuk diri kita itu belum cukup. Jadi diri kita baik itu sudah baik, ya sekali lagi ya, diri kita baik itu sudah baik, tapi belum baik-baik amat. Akan lebih baik kalau kemudian juga mau mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi ada dua level berarti ya. Level diri kita sendiri harus baik, lalu level yang kedua mengajak juga orang lain supaya baik. Nah itu seorang muslim itu begitu. Jadi tidak bisa kita itu kok kemudian lalu alah sementing aku sakit, alah sementing aku selamat, alah sementing aku wis sejahtera. Tidak. Seorang muslim harus memikirkan di samping dirinya juga harus memikirkan orang lain. Nah disitulah makanya pentingnya dakwah di situ. Makanya dalam Al-Quran itu Allah sampai memperingatkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ya. Takutlah kamu akan ujian, akan fitnah, akan cobaan yang Allah berikan tidak hanya kepada orang-orang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau misalnya suatu ketika Allah itu menurunkan ujian, bahkan azab ke dalam suatu masyarakat tertentu, misalnya apa? Banjir, gempa bumi, apa meneh? Lesos, apa meneh? Tanah longsor. Lho ngono kuwi sing kena apa sing dolim tok? Pak, Bu, yang kena yang dolim tok enggak? Enggak, yang kena ya semua. Yang kena semua. Itulah sebabnya maka lalu kita diperintahkan untuk dakwah itu, untuk mengajarkan kepada orang kebaikan itu. Dan tentu saja ya pasangannya mencegah keburukan. Jadi mengajak kebaikan dan mencegah keburukan kalau mau lengkap. Tapi dalam konteks ini mengajak kebaikan. Itu. Jadi sangat penting mengajak kepada kebaikan itu penting. Oleh karena itu sekali lagi fadilahnya besar. Pahala yang diberikan oleh Allah besar. Kalau dalam hadis tadi itu Allah akan memberikan pahala yang sama
dengan pahala orang yang mengerjakan, yang mengikuti orang yang mengajak. Nah, dalam hadis yang sedang kita bahas ini dalam konteks doa malaikat ini, orang yang mau mengajak kepada kebaikan itu didoakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh penduduk bumi, bahkan semut, ikan mendoakan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, makanya ya hadis-hadis semacam ini, itu hadis-hadis afdholiyat ini memang ya mestinya mendorong kita, memotivasi kita untuk senang mengajak kepada kebaikan. Apa yang bisa kita ajak? Ya kepada anak kita, kepada saudara kita, ya kepada tetangga kita, kepada jamaah kita. Ya. Nah, jadi masya Allah ya. Nah, bahwa memang orang mengajak itu lalu kemudian juga harus punya ilmu ya pasti. Ya. Jadi rentetannya panjang memang jadinya ya. Untuk bisa mengajarkan kebaikan orang ya tahu harus kebaikan, bahkan malah juga sudah mengamalkan kebaikan, ngajak. Ya. Nah, itu lalu kemudian ya apa yang efektif supaya ajakannya efektif ya harus tahu metode mengajak. Ya, itu rentetannya. Ya. Tapi prinsipnya ya mengajak saja yang penting ya. Itu nanti. Yang penting kita senang mengajak orang. Nah, jadi luar biasa ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semua ini ya bisa termasuk di dalam golongan orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan ini yang sekali lagi fadilahnya sangat besar ya. Bahkan didoakan malaikat ya. Bahkan juga tadi ya, para penduduk langit, penduduk bumi sampai dengan semut, sampai dengan ikan lu lantuk tumbuh di semut, tumbuh ikan ini salah satu bahas itu apa jenenge ya. Kita harus percaya itu saja nyatanya ya, malaikat seluruh yang ada ini spontan bertasbih kepada Allah, tasbih ini ya. Nanti bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Ya, okay. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya untuk pagi ini ya, sudah bertambah satu lagi mengenai orang yang mendoakan malaikat, ya, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Al-mu'allim, an-nas, al-khair. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.